Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Yusuf, NIM 2021-20045 dari kelas A. Sini saya akan menjelaskan tentang alur peradilan tata usaha negara. Ini adalah bagian dari alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pertama, upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. A. Keberatan. Keberatan ditunjukkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara semula. Yang B. Banding. Pengajuan surat banding administratif ditunjukkan kepada atasan, pejabat, atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Selanjutnya, gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan putusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Gugatan terdiri syarat formil dan syarat material. Syarat formil ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, dan identitas kuasa. Syarat material menyebutkan atau menguraikan posita dan petitum. Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Kemudian setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan ini, dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Yang selanjutnya, pemeriksaan persiapan. Dalam pemeriksaan persiapan hakim, A. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima. Maka apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Selanjutnya ada pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim
dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Selanjutnya ada putusan. Ini ada 4 putusan. Yang pertama, gugatan ditolak. Kedua, gugatan dikabulkan. 3, gugatan tidak diterima. Keempat, gugatan gugur. Gugatan ditolak adalah putusan akhir PT UN. Yang pertama adalah gugatan ditolak. Ada yang disebut gugatan ditolak. Gugatan ditolak karena biasanya penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sementara pihak tergugat mampu mempertahankan dan membuktikan dalil jawabannya. Kedua, gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan biasanya terdapat 2 bentuk. Pertama, gugatan dikabulkan seluruhnya. Kedua, gugatan dikabulkan sebagian. Semuanya tergantung dari pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan kepadanya. Gugatan dikabulkan tentu saja berbeda dengan gugatan ditolak. Pada gugatan dikabulkan, penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Yang ketiga, gugatan tidak diterima. Putusan akhir PT UN yang ketiga yang berbunyi gugatan tidak diterima karena menyangkut adanya cacat formil. Sepanjang sepengetahuan saya, gugatan dianggap cacat formil dalam sengketa tun sehingga dinyatakan tidak diterima. Yang keempat ada gugatan gugur. Dalam sengketa tata usaha negara ada yang disebut gugatan gugur dalam putusan akhirnya. Gugatan gugur karena menyangkut beberapa hal, salah satunya sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.